Membincang sejarah kerajaan di Jawa tak lengkap rasanya jika tak menghadirkan kisah konflik Pajang dengan Jipang. Bagaimana peran Ratu Kalinyamat, peran Sunan Kudus, Ki Gede Pemanahan, Ki Juru Martani, atau peran Sutawijaya yang kemudian hari dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Saya NF dari Pustaka Suara akan menghadirkan konflik Pajang dan Jipang dan cerita kematian Arya Penangsang ini yang saya dasarkan pada sebuah buku berjudul Awal Kebangkitan Mataram. Buku ini ditulis oleh The Graph dan diterbitkan oleh Graffiti Press. Dalam bukunya, The Graph menggunakan beberapa sumber seperti Babat Tanah Jawa, Babat Sengkolo maupun Serat Kondo. Arya Penangsang seperti yang dikenal oleh masyarakat, memang sebagai tokoh yang gagah perkasa. Namun di sisi lain, ia adalah tokoh yang mudah marah dan mudah emosi. Ia sejak kecil, itu menyimpan dendam cukup lama di dadanya. Sepeninggal Raja Demak, Raden Patah, tahta dipegang oleh Pangeran Sabrangler atau Pati Unus. Namun sang pangeran ini meninggal dunia di usia muda. Tahta seharusnya turun kepada sang ayah Penangsang, yakni Pangeran Sedalepen. Sayangnya ayah Penangsang ini dibunuh oleh Pangeran Prawoto lewat seorang suruhan bernama Suroyoto. Ayah Penangsang dibunuh saat pulang dari sholat Jumat. Tahta Demak pun akhirnya jatuh ke tangan Trenggono. Pangeran Prawoto kemudian memilih menepi menjadi Susunan Prawoto. Dendam itulah yang tersimpan di dada Penangsang, yang kemudian hari ia merencanakan sebuah pembalasan dendam kepada Trenggono dan Prawoto serta keluarganya. Sunan Prawoto berhasil dibunuh beserta istrinya, namun orang suruhan Penangsang juga ikut terbunuh oleh keris sakti Sunan Prawoto. Target dendam lainnya adalah Pangeran Kalinyamat yang menikahi Putri Trenggono. Putri Trenggono ini kemudian hari dikenal dengan Ratu Kalinyamat yang berperan besar atas penyerangan Malaka dalam upaya mengusir Portugis. Kalinyamat sama dengan Jepara. Target lainnya adalah Raja Pajang sendiri, yakni Sultan Hadiwijaya, yang tak lain menantu Trenggono. The Graph menyebut tokoh Sunan Kudus juga punya peran besar pada serentetan konflik antara Pajang dan Jipang. Salah satu penyebabnya adalah persaingan kewibawaan antara Sunan Kudus dengan Sunan Kalijaga. Disebutkan, Sunan Kuduslah yang meminta Penangsang untuk membunuh lawan-lawannya, termasuk pembunuhan atas Sunan Prawoto. Penangsang adalah murid kesayangan Sunan Kudus. Sementara Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya adalah juga murid Sunan Kudus, akan tetapi juga dikenal sebagai murid Sunan Kalijaga. Satu orang, dua guru inilah yang memicu konflik-konflik di kemudian hari. Kita tidak perlu membayangkan bagaimana kesakralan Sunan Kudus dan kesakralan Sunan Kalijaga, karena pada sisi lain The Graph melihat pada sisi politik bahwa Sunan Kudus maupun Sunan Kalijaga itu juga berperan pada sisi politik. Mereka berperan pada sisi kekuasaan. Jadi bukan hanya pada sisi spiritual saja. Jadi pengaruh ini adalah pengaruh spiritual sekaligus pengaruh politik. Kita kembali pada konflik antara Arya Penangsang dengan keluarga dari Trenggono. Jadi ketika Sunan Prawoto terbunuh, Ratu Kalinyamat tidak terima dan mengajak suaminya untuk menghadap Sunan Kudus. Mereka tak tahu bahwa Sunan Kudus punya peran dalam pembunuhan ke Sunan Prawoto. Rombongan Kalinyamat sepulang dari Sunan Kudus dicegat oleh orang-orang suruhan Arya Penangsang. Dalam konflik itu, dalam perang itu, Pangeran Kalinyamat akhirnya terbunuh. Ratu Kalinyamat selamat dan kemudian memilih bertapa telanjang dan bersumpah tak akan berpakaian sebelum Arya Penangsang mati. Dalam Serat Kanda, Sunan Kudus kemudian menasehati Penangsang agar ia membunuh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir.
Maka dikirimlah 4 orang untuk membunuh Raja Pajang saat ia tidur. Tapi ternyata Raja Pajang ini kebal, bahkan kain dodotnya atau kain selimutnya itu juga tak tembus oleh senjata. Terlebih 4 orang suruhan ini malah diberi pakaian dan uang oleh Sultan Hadiwijaya dan diminta kembali ke Jipang. Penangsang pun merasa terhina dan ingin menghabisi Sultan Hadiwijaya dengan tangannya sendiri. Penangsang kemudian meminta gurunya, Sunan Kudus, memanggil Raja Pajang untuk menghadap. Raja Pajang memang juga murid Sunan Kudus, namun ia juga berguru ke Sunan Kalijaga, seperti yang saya sampaikan di awal. Sikap Raja Pajang yang mendua itulah yang membuat Sunan Kudus tersinggung. Sunan Kudus pun memanggil Raja Pajang untuk menghadap, tapi Raja Pajang sudah mencium gelagat tak baik. Ia pun membawa sekitar 200 prajurit saat menghadap Sunan Kudus. Hampir saja terjadi perang tanding antara Sultan Hadiwijaya dan Arya Penangsang, Raja Jipang. Namun Sunan Kudus berhasil melerai dan aksi saling bunuh dapat dihindarkan. Sepulang dari Sunan Kudus, Raja Pajang kemudian melakukan perundingan dengan orang-orang dari Selo, yakni Ki Gede Pemanahan dan Ki Juru Martani. Diputuskan siasat untuk membunuh Penangsang. Semua akan dilakukan sendiri oleh keluarga dari Selo atau orang-orang dari Selo. Ide itu datang dari Ki Juru Martani bahwa nanti Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawilah yang akan berangkat. Ia menyambut janji dari Raja Pajang, siapa yang bisa membunuh Penangsang akan dihadiahi tanah Mataram dan Pati. Skenario pun dibikin, seorang perumput dari Istana Jipang ditangkap, satu telinga diiris, satu lainnya dikaitkan tulisan berisi tantangan kepada Penangsang dengan naja ejekan. Perumput itu kemudian diminta balik ke Istana Jipang dengan imbalan uang. Melihat seorang perumput istana yang telinganya diiris, Penangsang pun naik pitam. Sang pateh Arya Mataun dan sang kakak Arya Mataram tak sanggup menenangkannya. Kuda Gagak Riman dipacu kencang melewati sungai. Perang tak bisa dielakkan. Karena Arya Penangsang ketika melaju kencang dengan Gagak Rimang, prajurit-prajurit ikut, termasuk juga sang pateh Arya Mataun. Ki Juru Martani kemudian bersiasat melepaskan kuda betina yang membuat Gagak Rimang seperti kuda gila. Sutawijaya kemudian melanjutkan penyerangan ke Arya Penangsang. Dengan tombak sakti Kiai Pleret, Sutawijaya akhirnya berhasil membunuh Arya Penangsang. Patih Mataun yang menyusul terlambat dibunuh dan kepalanya ditancapkan di bambu yang dipancangkan di tepi sungai. Pasukan Jipang pun akhirnya menyerah kalah. De Graaf menyebut peperangan itu berada di Sode, yang disebutkan sebagai Desa Sudah atau Desa Sudu, yang keduanya berada di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur saat ini. Lalu kapan kejadian kematian Penangsang ini? Sejumlah catatan memperkirakan Arya Penangsang meninggal pada tahun 1558 Masehi. Kisah selanjutnya dari peperangan Jipang dan Pajang ini membuat Pajang tak tertandingi oleh siapapun. Kerajaan Pajang semakin besar, wilayahnya semakin luas, hingga Mataram di bawah Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senopati mampu menyaingi kebesaran Pajang. Pajang meredup dan Mataram pun menjadi lebih kokoh berdiri di tanah Jawa. Pada saat bersamaan pamor Jipang terus meredup. Sepeninggal Arya Penangsang, Jipang dipimpin oleh orang-orang dari Pajang. Termasuk salah satunya adalah Pangeran Benowo, yakni putra dari Sultan Pajang Hadiwijaya. Ketika masa Mataram di bawah Senopati Panembahan Senopati, Jipang pernah mencoba berperang dengan Mataram, namun kalah dan dapat ditaklukkan oleh Mataram. Jipang kemudian berada di bawah Mataram. Demikian sekilas cerita tentang konflik Jipang dan Pajang dan kematian Arya Penangsang yang saya dasarkan pada sebuah buku yang ditulis oleh De Graaf. Terima kasih.
Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.